Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis yang sudah sangat terkenal. Dan wah, ini salah satu penulis favorit saya ya, Simple Man. Wow, dan ini kisah kali ini adalah kisah yang sudah lama ya ingin saya bawakan, tapi ya alhamdulillah pada akhirnya kami langsung mendapat izin dari Simple Man untuk membawakan kisah luar biasa ini. Kisahnya keren banget dan dark banget, gigit banget pokoknya teman-teman. Agak panjang ya, kita langsung hajar semuanya aja dalam satu episode biar nggak ada bersambung-bersambung, biar nggak ada part-part untuk teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, udah gak sabaran kan masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri Keluarga Atmojo, Seudino full version. Tahun 2001. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang dekat aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja apa pak di sini? Lah, Sri aja cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa nanti yang ngerawat, dok? Iya pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana Sri mau ngasih duit bapak? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Dia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zaina, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititip oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon, karena itu banyak warga yang selalu meminta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si menyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapaknya sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya, yang sekarang Sri pikirkan adalah dia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Dia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran, butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang-orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya orang yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi dan siang ini si keluarga akan datang.
Namun, sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit merasa curiga. Lebih tepatnya, pertanyaan yang mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, ini benar, kamu lahir Jumat Kliwon? Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu adalah hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam lamanya Sri menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba saja si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang gantian Dini yang dipanggil, dan kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu menunggu, entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu dia keluar, berjalan menuju ruangan tadi yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat. Kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayune," ucapnya, nada suaranya sangat halus. Sri lalu diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa sosok wanita anggun itu, yang rupanya dia adalah pemilik rumah makan yang saat itu sangat terkenal, Santero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri pun hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkat kepalamu, Dok. Tidak usah takut begitu. Bayi ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbak Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung untuk menjawabnya. Puncaknya adalah saat dia mulai menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. "Dok, kamu mau kerja sama saya?" Sri mengangguk. "Jaluk piro? Berapa untuk gajimu dalam sebulan?" tanya Mbak Kerasa. Sri bingung untuk menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbak, kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? Bagaimana bila setiap bulannya aku berikan kamu 5 juta? Sri kaget bukan kepalang. Gaji PRT di tahun itu hanya 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita itu sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat rentetan kejadian ini semakin menjadi aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang lalu menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi difikirkan oleh Sri. "Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah? Cari aja pekerjaan yang lain." Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus bekerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu?
Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan padanya keesokan harinya. Ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu hingga tibalah giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya, mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Jadi begini Mbak, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Dan larangan itu tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30 tahunan. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri, hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya juga tidak mau memaksa kalau memang kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Oke, kalau purun. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna rupanya. Mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain di sini. Ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali, rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya, namun mereka sudah berjanji akan mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap untuk mengantar mereka di sana. Sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung, Sri memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir. Namun sopir memberikan isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu, seakan-akan mereka dibuntuti oleh sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Di setiap persimpangan, si sopir berhenti, lalu mengambil sesuatu dari belakang dan meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai pada akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka, tidak pernah terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak, kita mau kemana ya? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan yang melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh daripada rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semua.
Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng. Katanya, lalu ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu memungkuk sebelum melangkah keluar kamar. Ada apa sih sebenarnya ini? Kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itulah Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Dia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Ki, apa ndak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka kaget semua. Si sopir mulai bicara. Dering mbah, ngapunten. Loh, kamu kok mau langsung pulang tah? Apa nggak besok aja? Tanya si mbak. Tidak mbah, besok kan saya harus mengantar ibu. Ya wes, hati-hati, takutnya ada itu. Iku, batin Sri, apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum Simba tiba-tiba saja bicara. Betul, Dok. Saya tahu kamu ada di situ. Sri melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Sri pun lalu memanggil yang lain. Batamin duduk di sebuah kursi panjang, matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk, sementara Sri dan yang lainnya berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Mbak Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh dengan amarah, membuat Sri dan yang lainnya bergidik ngeri. Anak kecil itu Dela. Dia yang ada di kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain secara bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iya, makanya itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan? Disembunyikan dari siapa, Mbak? Tanya Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Batamin menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui. Lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Batamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Sekarang adalah waktunya saya memberitahukan tugas kalian di sini. Batamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu di mana di dalamnya ada sebuah sumur
Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berani bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Batami tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya. Salah satunya bunga 7 rupa. Batamin menunjuk ke sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tampah. Dengan cegatan, Batamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bubungan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Batamin. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Batamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Ya, perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Batamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Batamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Batamin melangkah pergi. "Bah," kata Sri mengejar Batamin yang ada di belakangnya dan Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Batamin. "Tugasmu kabeh ngurus Dela." Sudah 3 hari berlalu. Sri, Dini dan Erna bergantian mengurus Dela, mulai dari memandikannya, memberikannya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini, dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangatlah berat. Tidak ada orang lain. Kiri dan kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Batamin pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya adalah untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Batamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun jangan pernah membuka pintu, ucap Batamin sebelum ia pergi melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengar merasa merinding setiap dia ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Sri menutup pintu dan jendela lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini yang sudah tidur. Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa toh, Er?" tanya Sri. "Sri, aku bilang minta tolong dak." "Minta tolong apa?" "Malam ini kan giliranku memandikan Dela. Bisa kamu gantikan gak? Besok gantian aku yang gantiin kamu." Pada awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri pun setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan malam ini. Lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri
jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Dan saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju ke kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Erna dengan handuk kecil yang masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbak Tamin. Namun Sri tidak percaya. Ia selalu saja menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok di sana. Sri terdiam. Ia lupa ternyata ia belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Kaget, Sri beringsut mundur, namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kamu, Dok?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Di mana ini, Dok?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu, namun Dela terus menyeringar. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakonin, Dok." Siapa Anda?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke dalam kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela yang terbangun. "Ada apa ini, Sri? Kenapa Dela? Bingung, Dela menyeringai melihat Erna. Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu, ia melompat ke atas ranjang, merangkak. Kemudian seakan tertawa kegirangan, Dela berteriak, "Cakliwon kabeh." Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone arek iki bakalan tek. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Dela tertawa terus-menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ayo, ambilkan tali hitam itu," teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepingin mulai." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat, dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh Simba? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya karena panik. Ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini, namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa?
Namun, di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat seperti ada teka-teki. Seakan ada yang ditutupi, pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, Sewu dinone, 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Jangan bilang kalau awakmu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget. Awakmu pisan. Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya, tidak hanya Della yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itukah keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua? Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. Betamin pulang, Sri. Ayo, kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sebenarnya sama anak gila ini? Erna pergi. Sri baru ingat pesan dari Betamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri berlari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling pandang, bingung. Keheningan menggelapkan mereka di dalam rumah itu sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari arah belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat kedua temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Kalian gak denger Betamin manggil-manggil? Itu buka pintunya." "Jangan ngawur kamu," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu di sana. Betamin berdiri, ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk rumah. Anehnya, malam itu wajah Betamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil sedari tadi. Namun Sri merasa jika Betamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Della. Sri dan yang lain mengikuti Betamin. Beliau masuk ke dalam kamar Della, lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Della terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan dari Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu sedang lakukan. Lalu tiba-tiba saja mata Della terbuka. Ia melihat Betamin menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro Ki, loro, sakit Ki, sakit." Della hanya menangis. Betamin hanya bisa membelai rambut Della, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Della yang ini berbeda dengan Della yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sing sabar ya, Ndok. Sebentar lagi adalah puncak dari rasa sakitmu," ucap Betamin yang masih mengelus rambut Della. Lalu Della melirik ke arah Sri dan yang lain yang hanya dia mematu. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Betamin lalu mengikat tangan dan kaki Della. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Betamin kembali ke kamar Della, Della menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan.
kembalikan saya ke sana. Namun Batamin tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Della yang meronta-ronta terakhir. Batamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Della dan terdengar suara raungan yang mengguncang seisi rumah. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus saja meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang. Ia bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud yang tadi Sri saksikan. Menungso pecat. Batamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit, Batamin melakukan itu perlahan. Sosok itu mulai tertidur dan Batamin membuka kain itu. Ia melihat Della memejamkan matanya. Kalian ikut saya, Sri, Erna, kata Batamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Batamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam. Kala itu Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum Batamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. Kalian bisa melihatnya. Nopo to, Mbah? Kata Sri bingung. Rene. Batamin menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Batamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk oleh Batamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa ia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung rumah butuh waktu lama. Sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihat, hingga Batamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri dengan mata menerawang. Ia mengatakan kepada Sri, raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka, kata Batamin. Kamu sudah lupa dengan perintahku. Itu sangat berbahaya, bisa membunuh Della. Jangan diulangi lagi, Yosri. Ernest dari tadi diam ikut berbicara. Bah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Della. Kok bisa-bisanya dia tadi mau bunuh saya sama Sri? Batamin duduk lagi lalu mengatakan, berarti kalian sudah lihat. Itu adalah Cahaya Jati yang ingin membunuh Della, tapi tidak bisa karena ia butuh Singgarahane seperti sepasang suami istri. Santet 1000 hari, 1000 dino hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama. Sri dan Erna masih terlihat bingung. Mereka tidak mengerti. Batamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Batamin mengatakannya, terlalu awam untuk mengerti semua ini. Intine, ilmu santet 1000 dino adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Batamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Begitu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Didi sudah ada di sumur mencuci pakaian untuk keseharian mereka, sedangkan Erna tengah membasuh Della di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Dina penduduk rumah
memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar sehingga sosok mendekat itu terlihat dengan jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin dan benar saja. Ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya manakala ia melihat Batamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Batamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya apakah petua beliau sudah dijalankan. Sri hanya terdiam, bibir gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, Mbah bukannya semalam udah pulang? Batamin yang mendengar itu tiba-tiba saja mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. Awakmu gak wes tak kandhani ta? Ojo buka lawang. Terjadi ketegangan dalam situasi itu sampai tiba-tiba Batamin mencengkram layar Sri. Dini yang melihat itu panik. Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada? Dini mencoba menahan tangan Batamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. Di kamar Anda, Mbak. Dia masuk ke situ, ucap Dini. Batamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk rumah setengah berlari. Seakan ingin melihatnya, Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Batamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simba belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya seorang mengobrak-ngabrik kamar Batamin. Semua barang Batamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada nisan yang terbuat dari kayu yang tertulis nama Atmojo. Ya, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasatmojo. Cukup lama bagi Batamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simba berucap, apa yang dilakoni nang kene Mampengin, Dok? Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah, ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Batamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Batamin mengatakan ia akan lebih sering keluar dari rumah. Pesannya pun sama seperti dulu, jangan pernah bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini mengangguk pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simba sebenarnya? Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi Simba belum juga pulang. Ini aneh, Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Dela tidak dijati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba saja terpecik pikiran penasaran selama ini. Bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke dalam kamar Batamin, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Batamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Batamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegap kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana
ia menemukan pasak jagor atau boneka yang diisi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu? Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Dan tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir, sebuah foto yang usang, di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat kaget, takut dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Dan saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Ngapain kamu?" Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Gak Popo, semalam Simba nyuruh aku bersihin kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simba, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simba, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Batamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu Sugi, sopir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Batamin seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Simba tampak mengeras. Sri begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simba mendekat. "Saya akan pergi sama Sugi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang." Sri mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan Simba karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Batamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Manakala ia sudah yakin dua temannya itu sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Batamin yang hanya terpisahkan sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari-cari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak juga menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak bisa menemukannya. Apakah Simba membawanya? Sri terdiam berpikir sampai sesuatu terlintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya melewati kamar Batamin. Sri melangkah memastikan. Ia tidak tahu menahu apa itu, dan tiba-tiba saja mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Batamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membuka. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih sedang berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak. Sebelum berbalik melihatnya, Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik, berani sekali cari masalah," kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok iso?" kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikirkan, Dok," kata Dela. "Kenapa orang tua itu membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu lucu.
juga dang yo. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbak Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. Awakmu itu gak bakal mati, Dok. Caranya membuatku malas untuk mengambil nyawamu. Tak kandani sesuatu. Bila kamu ingin tahu sesuatu, ada apa di sini? Sri masih diam. Ia tak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu bertata, lalu buka isinya. Dia berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa, ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Begitu. Seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal. Kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemerasuk dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium segar. Sri terus berjalan ke arah timur sampai ia melihat pohon itu. Dari kejauhan, pohon itu tumbuh sendirian di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Tapi anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan-akan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menjiutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang cukup familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan. Ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Dan benar saja, apa yang Sri lakukan itu tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka, dan tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba saja terdengar suara tawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar mereka, membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Batamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air malam ini. Tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke dalam kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang sedang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten.
Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Dan saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka itu, tiba-tiba saja terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba saja sesosok merangkak keluar menatap Sri dengan senyuman menyeringai. Dela, Pekik, Sri dan Erna berbarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. Telinga yang terpotong, kata Sri tidak percaya. Dia melihat Dini menangis di dalam kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam, tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini yang masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Di sana ia melihat telinganya Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar yang masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam." Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak shock. Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Apa? Cari anak itu? Malam petang seperti ini, gila kamu ya?" Sri yang mendengar itu lantas mendekati Erna. "Awakmu itu masih belum paham ya posisi kita ini? Gimana kalau orang itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu kemudian bertanya dengan nada yang keras. "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu benau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi, artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Tolong jaga Dini, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu petromak yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemersa kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Ia bisa menyisir keseluruhan hutan sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Ya, semoga itu benar. Sri bisa melihat tempat itu, bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbunan itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meskipun kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya.
Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedekkan kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tuwek iku rupane gak goblok yo, kata Dela. Percuma saja. Ternyata aku tetap tidak bisa keluar dari hutan ini. Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti. Rambut yang dilepas temanmu itu kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Ros, mata Sri terbelalak mendengarnya. Kamu pikir aku sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak dari itu yang berakhir di kamar mereka di sana. Ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati, Sri. Dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang dia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan oleh orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka ini adalah media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensinya. Santetnya si Dela. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya, hanya akan mendatangkan kematian belaka. Beda lagi bila yang membuka boneka ini adalah satu garis weton dengan Dela, yaitu kita. Bisa membunuh dan bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin bonekanya tidak hanya 1, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu. Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita. Goblokku, aku nggak ngerti kalau akhirnya Erna malah banting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Batamin yang pertama keluar diikuti Sugi si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya. Dan tampaknya Batamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Batamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Batamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Batamin menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi. Tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri mengambil resiko. Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediaman Mbak Rasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbak Rasa tampak berbicara serius dengan Batamin. Tak apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapkan dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit. Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji sebesar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya.
Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap kepada Mbak Grasa. Sini dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilakan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap menatap matanya. Aku melok sedih mendengar nasib dari temanmu. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan mendapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Saiki, katakan, apa yang ingin kamu bicarakan sama saya? Saya mau mundur, Mbah. Mbak Grasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbak Grasa tersenyum. Boleh, tapi aku rajamin nyawamu Yondo. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki opo? Mundur? Tanya Mbak Grasa, matanya mengintimidasi. Boten, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbak Grasa mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang Simba katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Mbak Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah Mbak Tamin sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mbak Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbak Grasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul, Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbak Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbak Grasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbak Grasa memandang Mbak Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri, lalu ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak, seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Kamu belum cerita ke anak-anak ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Mbak Grasa dengan tenang. Sok tahu, kata Mbak Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya ceritakan semuanya. Dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat, sama seperti Dela. Sri dan Dini masih terdiam mendengarkan. Santet Seudino itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dela akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbak Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini juga bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Dan ada berapa saya juga tidak tahu. Boneka yang kamu temukan itu adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Dela. Ingat, waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya, keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasannya kenapa saya menyembunyikannya di sana.
karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banaroko belum bertemu dengan Sengar Ture. Dela belum bisa mati. Secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Siapa Sengar Ture itu? Sosok yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Jadi, Tanya Sri. Tinggal menunggu waktu datangnya Banaroko buat mencari istrinya Sengar Ture yang ada di tubuh Dela saat ini. Dan bila dia sudah menemukannya, maka keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbak Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini, namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itulah yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan kedua anaknya, membantu sang suami guna menutupi kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela atau mungkin Sengar Ture. Setelah penjelasan Betamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa jika orang tua ini memiliki tujuan tersendiri tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesai kan penjelasannya, Nak? Kalau sudah, Ibu mau pamit. Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbak Rasa pergi. Betamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Betamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin disampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan apa yang ia ucapkan, dari mana ia dengar. Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk ke arah telinganya yang cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu padaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbak Rasa, Sugi pun mengantarkan Sri dan Dini menuju ke tempat di mana Dela sekarang berada. Aku turut berduka cita, Sri, Mbak Din, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandangi Sri dan Dini yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Dan benar dugaan Sri sebelumnya,
jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan dari dalam mobil. Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Batamin tengah berdiri di sebuah rumah menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap lebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Batamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Batamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Suki melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Batamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sri ya?" kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih ya, sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Batamin hanya mengamati. Setelah berbasa-basi, Batamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk di dalam. Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawa yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu ada di belakang. Sini, aku antar," kata Batamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana ia mengikuti Batamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanyalah ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Batamin mengatakannya, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Batamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa tempat ini sama saja seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar.
Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela. Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu. Suara itu seakan mengancamnya. Mbak, sudah tidur? Ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak. Sri masih terdiam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu sangat mengganggunya. Mbak Sri, aku tahu loh, kamu masih terjaga. Buka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia. Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempat, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap. Suasana saat itu sangat senyap, namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila, dan benar saja keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri merasa tertekan hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba saja pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. Cak goblok, nyawamu itu sampai mana sih ya? Tak kasih tahu. Jumat Kliwon, pikirkan. Sri hanya beringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, Sri, kalau sudah mau tidur lilinnya dimatikan dulu yo. Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Dila juga datengin kamu semalam ya? Tanya Dini. Dia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kalau malam tiba, Dila kumat, kata Simba. Simba yang kasih tahu kamu? Iyo, memangnya awakmu gak dikasih tahu? Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. Jumat Kliwon, kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Ya, rupanya ia tahu. Siang itu Simba memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasangi payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Batamin menyesap rokok dan menghembuskannya perlahan. Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi, saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Dela. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simba. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Batamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Batamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Batamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jaga Dini. Simba mau keluar dulu. Batamin pergi. Sementara Dini tersungkur pingsan di dahinya. Ia terus berkeringat berkali-kali. Ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simba tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin meracau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Dan yang membuat Sri tersentak adalah ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat, saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus berbuat apa.
Tidak beberapa lama, Batamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia pun langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan saat melihat Batamin melotot seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakan di sini. Batamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simba seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simba kembali memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela yang melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Dan hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah itu. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu dan menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Dan saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Kok iso? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepat di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong sekarang, nyawamu ada di tangan Simba. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya kan sama saya?" "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Batamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simba. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung pendoso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama aku." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala. Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela. Ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari berentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail. Siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Dela tiba-tiba berbisik, "Kok ragu Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya? Sopo aku?" Sri berusut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai di sini? Siapa Sengar Turih dan Banarogo yang sebenarnya di tempat ini? Semua ini adalah Sri tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akal. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana ia berada sebelum Sri.
Dela menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang tak dari mana datangnya. Dela seperti orang yang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak-teriak meminta Sri menyelesaikan tugas. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Ya, Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang, Dela dan Sri terdiam menegala. Ada seseorang yang mendekat. Langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Bagrasa melihat Sri, tatapannya kecewa, lalu ia mendelik melihat Dela yang tak bagaimana. Dela langsung duduk bersimpu di depan Bagrasa. Ia membelai rambut Dela, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti, ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Bagrasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Bagrasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, antum bage? Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Dela, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Bagrasa mengangguk. Ia mengakuinya. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini, kan? Bagrasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangis yang meledak, Bagrasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Begitu Batamin dan Dini kembali, seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Bagrasa duduk bersama Dela di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya dari dalam. Dini mengeluarkannya, Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Batamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Dila mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya, Kak. Saya nggak akan pernah ngelupain jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Batamin mengikat rambut itu pada boneka di belakang rumah. Ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Batamin duduk menyirami boneka itu dengan air. Sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Batamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak di dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit. Lalu nih, sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis, darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman tanpa sadar. Ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersautan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Batamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan
tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan-akan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang didengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suara yang gemetar. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya, karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Dan selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurungkan dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Sinbad, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, dia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela kembar. Hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Benerogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Batamin menatapnya di depannya. Dela berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit, namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Bakrasa mendekati Sri, memberikannya handuk untuk membersihkan badan. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Bakrasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Bakrasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Bakrasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Bakrasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakan, "Yang sebenarnya jahat di sini dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Krasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Bakrasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Apa kamu pernah dengar peribahasa bahwa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan?" Sri yang mendengarnya mendegang. "Kuncoro, apa itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya agar keluarga Anda menerima balasan." Bakrasa menatap Sri. Dia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini hanya dengan mengikat batin. Antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. "Terus," kata Bakrasa, menunggu kejutan lain. "Sengar Turi dan Benerogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Benerogo, menggunakannya agar Sengar Turi bisa menyiksa Dela. Dan sebagai gantinya, ia menerima semua dosanya." Bakrasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Kamu mau mati di sini
Apa kalau sudah sampai di rumah? Sri hanya terdiam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. Kamu akan tetap hidup. Mbah yakin. Sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu itu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan pernah ceritakan pada siapapun sebelum saya meninggal. Ngerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuan sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya kamu, masih mau ikut saya atau tidak? Boten, saya mau pamit pulang saja. Mbak Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbak Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, dia menghentikan, meminta agar Sri tetap bekerja di sini berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbak Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandanginya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak untuk memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil berjalan pelan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba saja ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, sekarang kamu ngerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu ngerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo, saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh, sampai ada yang bundir. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi terdiam. "Akulah yang menanam pasak jagur di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak yang sedang memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Selesai. Oh, luar biasa loh. Ini kisahnya keren banget ya. Dan bener-bener dark, mencekam, dan misterinya dapat. Ini pokoknya komplit ya, paket komplit. Dan jujur, saya sudah lama sekali ingin membawakan kisah ini, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Simple Man yang sudah memberikan izin kepada kami untuk membawakan kisah luar biasa ini. Dan dalam kisah Sewu Dino ini ya, mungkin udah banyak teman-teman yang juga sudah menonton filmnya atau sudah mendengarkan di channel lain, tapi yang pasti ini kisah keren pakai banget ya. Bagaimana seorang Sri, gadis desa yang mencoba mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya ya, yang mana dia tinggal bersama ayahnya yang sudah sakit-sakitan, sehingga harus mendapatkan pengalaman horor seperti ini. Kalau saya mah udah pasti nggak berani itu kerja di tengah hutan ya kan, ngurusin orang yang punya penyakit aneh akibat santet, kan udah ngeri banget, misterius semua lagi orangnya ya. Dan di sini bagaimana seorang Sri pada akhirnya bisa kayak di antara bertiga ya, Sri ini seperti yang paling pintar, atau ya memang mungkin dia yang terpilih ya untuk melakukan itu. Bagaimana ternyata ini semua
persaingan bisnis dan persaingan antara keluarga Atmojo dengan keluarga Kunchoro. Walaupun Sri sudah menyimpulkan seperti ini, tapi ini menurut saya masih samar karena dari pihak keluarga Atmojo sendiri Mbak Krasa ini belum mengakuinya secara gamblang. Jadi intinya adalah ini semua adalah tentang bisnis ya. Bagaimana ya? Kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi bahwa sesuatu yang didasari dendam atau ketika santet itu dilepas, berarti akan menanamkan dendam yang baru. Itu sih menurut saya. Dan menurut Simple Man sendiri, ini adalah salah satu kisah paling gila yang pernah dia tulis. Dan ya jelas banget keren, gila. Dan sampai diangkat menjadi film, ini membuktikan bahwa tulisan ini, kisah ini, Sewu Dunia bukan main-main teman-teman. Keren, pakai banget. Sekali lagi terima kasih Simple Man atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Mari kita ambil hikmah baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.